Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Andrea Dovizioso, kesuksesan Marc Marquez di MotoGP bukan karena bakat semata. Nama Marc Marquez telah lama menjadi ikon dominasi di ajang MotoGP. Sejak debutnya di kelas Premier, pembalap asal Spanyol itu langsung mencuri perhatian lewat gaya balap agresif, keberanian mengambil resiko, serta kemampuan mengendalikan motor di batas maksimal. Tidak heran jika ia kemudian menjelma menjadi salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP. Namun di balik kesuksesan besar tersebut, muncul pandangan menarik dari mantan rival beratnya, Andrea Dovizioso. Pembalap asal Italia itu menilai bahwa keberhasilan Marquez tidak semata-mata ditentukan oleh bakat alami, melainkan oleh sesuatu yang lebih dalam, karakter, mentalitas, dan dedikasi tanpa batas terhadap dunia balap. Dovizioso bukanlah sosok sembarangan dalam memberikan penilaian. Ia adalah salah satu pembalap yang paling sering berduel sengit dengan Marquez di lintasan, terutama saat keduanya sama-sama berada di puncak performa. Pertarungan mereka, khususnya di era kejayaan Ducati, kerap menjadi tontonan yang menegangkan dan penuh strategi. Dari pengalaman tersebut, Dovizioso melihat bahwa Marquez memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan hanya dengan kata bakat. Menurutnya, hampir semua pembalap di MotoGP memiliki kemampuan luar biasa. Namun yang membedakan Marquez adalah bagaimana ia memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki. Selama lebih dari 1 dekade, Marquez telah mencatatkan sejarah gemilang bersama Repsol Honda Team. 6 gelar juara dunia MotoGP yang diraihnya menjadi bukti nyata dominasinya. Ia mampu mengalahkan berbagai generasi pembalap, dari yang senior hingga pendatang baru, dengan konsistensi yang mengesankan. Meski begitu, perjalanan kariernya tidak selalu berjalan mulus. Cedera parah yang dialaminya pada musim 2020 menjadi salah satu ujian terberat. Insiden tersebut memaksanya absen panjang dan menjalani serangkaian operasi yang menguras fisik dan mental. Banyak yang meragukan apakah ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun, disinilah mentalitas Marquez benar-benar diuji. Ia tidak menyerah, sebaliknya, ia terus bekerja keras untuk kembali ke lintasan dengan kondisi terbaik yang ia miliki. Proses kebangkitan itu mencapai titik penting saat ia memutuskan meninggalkan Honda pada 2024, tim yang telah membesarkan namanya. Keputusan tersebut tergolong berani. Marquez memilih bergabung dengan Gresini Racing, sebuah tim satelit Ducati. Banyak yang menganggap langkah ini sebagai perjudian besar, mengingat statusnya sebagai mantan juara dunia. Namun, justru dari situlah kebangkitan dimulai. Bersama Ducati, Marquez perlahan menemukan kembali ritme dan kepercayaan dirinya. Ia kembali tampil kompetitif, meraih podium demi podium, hingga akhirnya dipromosikan ke Ducati Lenovo Team pada musim 2025. Musim tersebut menjadi panggung pembuktian. Marquez tampil luar biasa konsisten dan agresif, hingga akhirnya sukses merebut kembali gelar juara dunia MotoGP. Keberhasilan ini membuat banyak pihak kembali menobatkannya sebagai pembalap paling berbakat. Namun, Dovizioso tetap pada pendiriannya. "Saya tidak melihat ini hanya soal bakat," ujar Dovizioso. "Semua pembalap di MotoGP punya bakat, tapi tidak semua memiliki cara berpikir, pendekatan, dan dedikasi seperti Marquez." Ia menambahkan bahwa Marquez adalah tipe pembalap yang hidup sepenuhnya untuk balapan. Setiap detail diperhatikan, mulai dari fisik, teknik, hingga strategi di lintasan. Baginya, balapan bukan sekedar pekerjaan, melainkan gaya hidup. Dia memikirkan balapan hampir sepanjang waktu. Itulah yang membuatnya berbeda. Memasuki musim 2026, tantangan kembali menghadang Marquez.
Cedera yang dialaminya pada akhir musim sebelumnya di Indonesian Grand Prix membuatnya belum sepenuhnya pulih saat memulai musim baru. Pada seri pembuka di Thailand Grand Prix, Marquez sebenarnya menunjukkan sinyal positif. Ia finish kedua di sprint race, meskipun harus menerima penalti setelah insiden dengan Pedro Acosta. Namun pada balapan utama, keberuntungan belum berpihak. Saat tengah bersaing di posisi 5 besar, ia mengalami masalah teknis berupa ban bocor yang membuatnya kehilangan peluang meraih hasil maksimal. Usai balapan, Marquez mengakui bahwa dirinya masih belum sepenuhnya nyaman dengan motor Ducati GP25. Ia merasa belum mendapatkan feeling yang terbaik yang biasanya menjadi kekuatannya dalam menaklukkan tikungan dengan presisi tinggi. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Marco Melandri yang menilai bahwa Marquez saat ini mungkin tidak lagi menjadi pembalap tercepat secara murni di lintasan. Meskipun demikian, ia tetap mengakui bahwa pengalaman dan mentalitas Marquez membuatnya tetap berbahaya. Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, satu hal yang tidak berubah adalah mental juara yang dimiliki Marquez. Ia telah berkali-kali membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari situasi sulit dan kembali ke puncak. Apa yang disampaikan Andrea Dovizioso menjadi pengingat penting bahwa kesuksesan di MotoGP tidak hanya ditentukan oleh bakat. Lebih dari itu, dibutuhkan kerja keras, disiplin, serta komitmen penuh yang dijalani tanpa henti. Dan dalam diri Marc Marquez, semua elemen tersebut menyatu dengan sempurna, membuatnya bukan hanya sekedar pembalap berbakat, tetapi juga simbol dari dedikasi dan ambisi tanpa batas di dunia balap. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kata-kata Marc Marquez jelang MotoGP Brazil 2026 di sirkuit Ayrton Senna. Jelang seri kedua musim ini, sorotan dunia balap motor tertuju pada langkah Marc Marquez yang bersiap menghadapi tantangan baru di MotoGP Brazil 2026. Balapan yang akan digelar di sirkuit internasional Ayrton Senna itu bukan sekedar seri biasa, melainkan sebuah panggung penuh misteri yang siap menguji kemampuan adaptasi para pembalap elit dunia. Sebagai rider andalan Ducati Lenovo Team, Marquez datang dengan semangat tinggi sekaligus rasa penasaran. Bukan tanpa alasan, sirkuit yang terletak di Goiânia tersebut praktis menjadi lembar kosong bagi mayoritas pembalap MotoGP modern. Minimnya data dan referensi menjadikan setiap sesi latihan sebagai momen krusial untuk membangun pemahaman sejak awal. Balapan di Brazil akan menjadi GP yang spesial bagi semua orang, karena kami tidak punya banyak referensi, ujar Marquez, menggambarkan situasi unik yang jarang terjadi di kalender MotoGP masa kini yang biasanya dipenuhi sirkuit-sirkuit familiar. Kondisi ini secara tidak langsung menghapus keunggulan pengalaman yang biasanya dimiliki para pembalap senior. Semua rider, baik rookie maupun juara dunia, dipaksa memulai dari titik yang sama. Hal inilah yang membuat balapan di Brazil berpotensi menghadirkan kejutan besar, sekaligus membuka peluang bagi siapapun yang mampu beradaptasi paling cepat. Bagi Marquez sendiri, tantangan seperti ini justru menjadi sumber motivasi. Pembalap berusia 33 tahun itu dikenal sebagai sosok yang agresif dan cepat membaca karakter lintasan baru. Ia pun menyambut antusias kesempatan untuk menjajal sirkuit yang dinamai legenda balap Brazil, Ayrton Senna. Bagaimanapun, saya senang datang ke negara baru dengan banyak penggemar motorsport. Pernyataan ini mencerminkan semangat Marquez yang selalu menikmati atmosfer baru, terlebih di negara dengan basis penggemar motorsport yang besar seperti Brazil. Namun, di balik antusiasme tersebut, tersimpan tantangan teknis yang tidak bisa dianggap remeh. Sirkuit Ayrton Senna disebut memiliki karakter lintasan yang relatif pendek, yang berarti setiap kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap waktu lap. Selain itu, kondisi cuaca panas khas Brazil diprediksi akan menjadi faktor penentu dalam strategi balapan. Sirkuitnya sangat pendek dan kemungkinan cuacanya akan sangat panas. Kami akan memaksimalkan sesi Jumat untuk beradaptasi tanpa melakukan kesalahan, jelasnya. Ucapan tersebut menegaskan betapa pentingnya sesi latihan bebas hari pertama. Dalam situasi minim data, sesi Jumat bukan sekedar pemanasan, melainkan fondasi utama untuk menentukan arah pengembangan motor sepanjang akhir pekan.
Tim teknis harus bekerja ekstra cepat dalam mengumpulkan data, sementara pembalap dituntut memberikan feedback yang akurat di setiap lap. Bagi Marquez, fokus utamanya adalah menemukan ritme secepat mungkin tanpa mengambil resiko berlebihan. Pengalaman pahit di seri pembuka menjadi pengingat bahwa kesalahan kecil bisa berujung fatal. Pada balapan sebelumnya di MotoGP Thailand 2026, ia harus mengubur harapan meraih poin setelah mengalami kebocoran ban belakang yang memaksanya gagal finish. Hasil tersebut tentu bukan awal musim yang diharapkan oleh pembalap berjuluk Baby Alien itu. Namun alih-alih larut dalam kekecewaan, Marquez justru melihat MotoGP Brazil 2026 sebagai momentum kebangkitan. Sirkuit baru memberi peluang untuk riset performa dan kembali bersaing di barisan depan. Selain faktor teknis, dukungan publik Brazil juga diyakini akan memberikan energi tambahan. Negara yang pernah menjadi tuan rumah Grand Prix terakhir pada 1992 itu memiliki sejarah panjang dalam dunia balap, dan kembalinya MotoGP ke sana menjadi momen yang sangat dinanti. Atmosfer tribun diperkirakan akan dipenuhi oleh para penggemar yang haus akan aksi balap kelas dunia. Bagi Marquez, kondisi ini bisa menjadi dorongan moral yang signifikan, terutama dalam menghadapi tekanan di lintasan yang belum sepenuhnya ia pahami. Tak hanya soal adaptasi lintasan, strategi tim juga akan memainkan peran penting. Ducati dikenal memiliki motor yang kompetitif dalam kondisi panas, sebuah keuntungan yang bisa dimaksimalkan jika setelan motor tepat sejak awal. Kombinasi antara performa mesin dan kemampuan Marquez dalam mengontrol balapan bisa menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Pada akhirnya, MotoGP Brazil 2026 bukan sekedar tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang paling siap menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia balap yang biasanya syarat data dan analisis, seri ini menghadirkan nuansa berbeda, lebih liar, lebih terbuka, dan penuh kejutan. Dan di tengah semua itu, sosok Marc Marquez berdiri sebagai salah satu kandidat kuat untuk mencuri perhatian. Dengan pengalaman, determinasi, dan semangat juangnya, ia siap menjadikan tantangan di Brazil sebagai panggung pembuktian bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP. Jika mampu melewati akhir pekan dengan mulus, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali ke jalur kemenangan. MotoGP Brazil 2026 pun berpotensi menjadi titik balik yang menghidupkan kembali ambisinya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Toprak Razgatlioglu mulai sadar MotoGP tidak bisa disamakan dengan Superbike. Debut Toprak Razgatlioglu di ajang MotoGP musim 2026 menjadi sorotan besar pecinta balap dunia. Setelah sukses besar di Superbike World Championship, ekspektasi terhadap pembalap asal Turki itu begitu tinggi. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan bahwa MotoGP bukanlah sekadar versi lebih cepat dari Superbike, melainkan dunia yang benar-benar berbeda. Hal tersebut mulai disadari Toprak saat menjalani seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Dalam balapan debutnya, Toprak hanya mampu finish di posisi ke-17. Meski demikian, ada progres yang cukup menjanjikan karena ia mampu memperbaiki posisi hingga 4 tingkat dari grid awal. Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paulo Pavesio, menilai bahwa hasil tersebut bukan sekadar angka di papan klasemen, melainkan cerminan dari proses adaptasi yang mulai menunjukkan arah positif. Ia menegaskan bahwa Toprak telah mengalami perubahan pendekatan yang signifikan, terutama dalam memahami karakter motor MotoGP yang jauh lebih kompleks dibandingkan Superbike. Toprak melakukan pekerjaan yang sangat baik, ujar Pavesio. Selama musim dingin, dia mencoba mengubah MotoGP menjadi seperti Superbike agar lebih nyaman. Tapi sekarang dia mulai sadar bahwa MotoGP adalah MotoGP dan ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Toprak. Di Superbike, gaya balapnya yang agresif dengan pengereman keras dan kontrol slide yang ekstrim menjadi senjata utama. Namun di MotoGP, motor yang lebih kaku, penggunaan aerodinamika canggih, serta manajemen ban yang jauh lebih sensitif membuat pendekatan tersebut tidak selalu efektif. Perubahan ini mulai terlihat di Buriram.
Toprak tampil lebih halus dalam mengatur ritme balapan dan tidak lagi memaksakan gaya khas superbike-nya di setiap tikungan. Hasilnya, ia tidak terpaut terlalu jauh dari dua pembalap Yamaha lainnya, yakni Fabio Quartararo dan Alex Rins, yang berhasil mengamankan poin meski hanya dalam jumlah kecil. Adaptasi ini menjadi kunci jika Toprak ingin bersaing di level tertinggi. MotoGP dikenal sebagai ajang dengan teknologi paling maju di dunia balap motor, di mana setiap detil, mulai dari elektronik hingga gaya menikung, memiliki peran krusial. Kesalahan kecil saja bisa berujung fatal, baik kehilangan posisi maupun kecelakaan. Di sisi lain, dinamika persaingan MotoGP 2026 juga semakin menarik dengan kehadiran nama-nama besar seperti Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih menjadi salah satu referensi dalam hal teknik berkendara, meski ia sendiri mengakui memiliki keunikan tersendiri. Marquez pernah mengungkapkan bahwa dirinya lebih nyaman saat melibas tikungan ke kiri. Ia bahkan sempat bercanda dengan rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, terkait perbedaan gaya tersebut. Saya akan membongkar rahasia saya kalau dia memberitahu cara cepat di tikungan kanan. Kalau dia kasih tahu, saya juga akan berbagi soal tikungan kiri. Setiap pembalap punya keunggulan masing-masing. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahkan pembalap sekelas Marquez pun masih terus belajar dan beradaptasi. Hal tersebut menjadi gambaran betapa kompleksnya MotoGP, di mana tidak ada satu pendekatan yang bisa berlaku untuk semua situasi. Menariknya, Marquez sendiri datang ke seri berikutnya di MotoGP Brazil 2026 dengan modal yang kurang ideal. Pada seri sebelumnya, di Thailand, ia gagal meraih poin meski sempat bertahan di posisi podium sepanjang sebagian besar balapan. Petaka datang saat balapan menyisakan 7 lap. Ketika melibas tikungan keempat, Marquez hampir terjatuh setelah bannya menginjak curb. Ia memang berhasil melakukan penyelamatan luar biasa, ciri khasnya selama ini. Namun, insiden tersebut merusak ban belakangnya. Akibatnya, performa motornya langsung menurun drastis hingga akhirnya ia tidak dapat melanjutkan balapan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa bahkan pembalap terbaik sekalipun tidak kebal terhadap resiko di MotoGP. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pembalap lain, termasuk Toprak, untuk perlahan naik ke level yang lebih kompetitif. Meski dalam tahap belajar, perkembangan yang ditunjukkan di Buriram menjadi sinyal positif bahwa ia mulai menemukan arah yang tepat. Perjalanan Toprak di MotoGP 2026 masih sangat panjang. Tantangan demi tantangan akan terus menghadang, mulai dari adaptasi teknis hingga tekanan mental sebagai rookie di panggung terbesar balap motor dunia. Namun satu hal yang kini mulai terlihat jelas, ia telah menyadari bahwa untuk sukses di MotoGP, ia harus meninggalkan sebagian kebiasaan lamanya di Superbike dan membangun identitas baru sebagai pembalap MotoGP sejati. Jika proses adaptasi ini terus berjalan konsisten, bukan tidak mungkin Toprak akan menjadi salah satu kuda hitam yang mengejutkan di musim ini. Dunia kini menanti, apakah sang juara Superbike mampu menaklukkan tantangan terberat dalam kariernya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your